Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Purnamasari dengan NIM 12221099. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang bertemakan anti korupsi yang berjudul Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda Melalui Pendidikan dan Peran Mahasiswa. Untuk latar belakangnya di sini, latar belakang maraknya korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan status sosial, tetapi juga karena lemahnya kesadaran moral dan karakter generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat, banyak anak muda terpapar budaya instan, seperti ingin sukses cepat, ingin tampil mewah tanpa usaha, atau ikut-ikutan tren tanpa mempertimbangkan nilai etika. Selain itu, minimnya keteladanan dari tokoh publik dan pejabat juga membuat generasi muda kehilangan figur panutan yang jujur. Saat korupsi dianggap biasa saja dan tidak ditindak tegas, maka batas antar benar dan salah menjadi kabur. Faktor lain adalah kurangnya pendidikan karakter yang kontekstual di sekolah dan kampus. Banyak generasi muda yang tahu bahwa korupsi itu salah, tapi tidak tahu bagaimana bersikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mencontek, memanipulasi laporan organisasi, atau titip absen. Semua ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah karakter yang harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan sosial yang sehat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana cara pendidikan membentuk karakter anti korupsi generasi muda? Di sini, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal teori, tapi juga bagaimana siswa dan mahasiswa mengenal nilai moral dan etika melalui pembiasaan, diskusi, kasus, dan keteladanan guru atau dosen. Selanjutnya, apa peran mahasiswa dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi? Mahasiswa punya peran strategi sebagai agen perubahan. Mereka berada pada fase usia produktif dan kritis, serta mampu menyuarakan isu-isu keadilan dengan pendekatan yang relevan di mata sesama generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa bisa membuat kampanye digital di media sosial tentang transparansi, jujur, dan anti korupsi. Menjadi role model di organisasi kampus dengan menunjukkan pengelolaan dana yang jujur. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Di sini ada faktor internal, yaitu tamak, moral rendah, gaya hidup konsumtif. Faktor sosial, tekanan keluarga, lingkungan sekitar. Sanksi hukum belum cukup efektif. Perlu pendekatan moral dan partisipasi masyarakat. Korupsi bisa dilakukan siapa saja, dari kelas bawah sampai pejabat tinggi. Selanjutnya ada peran mahasiswa. Mahasiswa punya peran penting sebagai agen perubahan. Mereka bisa mengedukasi masyarakat lewat seminar, diskusi, dan kampanye sosial, bisa ikut mengawasi anggaran, meneliti praktik korupsi, dan membuat aplikasi pelaporan. Gerakan mahasiswa bisa menciptakan tekanan sosial terhadap perilaku korupsi. Untuk kesimpulannya di sini, pendidikan dan mahasiswa saling berkaitan dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda melalui pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan digital mereka. Upaya ini tidak hanya menjadi teori, tapi bisa benar-benar dirasakan dalam keseharian, dari bagaimana mereka jujur saat ujian, transparan dalam organisasi, hingga peduli terhadap keadilan sosial. Untuk sarannya di sini, integrasi nilai anti korupsi dalam aktivitas harian generasi muda, yaitu pendidikan anti korupsi sebaiknya tidak hanya diberikan lewat pelajaran formal, tetapi juga diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari seperti penggunaan media sosial, proyek digital, dan kegiatan organisasi. Generasi muda lebih memahami sesuatu jika langsung mengalami.
Oleh karena itu, sistem pendidikan harus memberikan pengalaman langsung tentang kejujuran dan tanggung jawab, seperti simulasi sidang etik, manajemen uang kas kelas, atau praktik keterbukaan laporan keuangan. Selain itu, generasi muda sangat terpengaruh oleh komunitas dan peer group. Maka, sekolah dan kampus harus membentuk lingkungan yang mendukung budaya integritas. Bukan hanya dari aturan, tapi juga lewat keteladanan dari guru, dosen, dan teman sebaya. Sekian dari penjelasan saya mengenai tema anti korupsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.